Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazidu lan ora kena nambahi sapa imam du'aahu ing tungone imam fit tasyahudil akhir ing dalam tasyahud akhir ala qadri tasyahudihi ing nungkuli atau ngluwi ing atase kadar tasyahud imam wa sholatihi lan sholawat imam ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanwi lan niyata sapa umum imam intal taslimi nalikane uluk salam. Niat assalama ing uluk salam alal qaumi ing atase kaum. Wa yanwi lan niyata sapa al qaumu qaum bitaslimihim kelawan uluk salame kaum jawabahu ing jawabi imam. Wayal bisulan ngenggoni sapa imam saatan ing dalam saat mendek utawa meneng sedelo. Ba'dama ing dalam sakwise barang ya perlu kang kosong utawa kang rampung sapa imam minas salami saking salam. Wayak pilulang ngadepo sapa imam ala nasi ing atase menungsa biwaji kelawan raine imam. Wala yaltafitu lan ora kena noleh sapa imam ingkana lamun ana sapa khalfahu iku ing dalem ngurine imam sapa nisaun pira-pira wadon. Layang sarafna drapun supaya ta bubaran sapa nisa awalan dalam kawitane. Wala yakumulan ora kena ngadeg sapa khatun mung suwiji minal qaumi saking kaum kata yakuma sehingga ngadeg sapa alimamu imam. Wayan syarifulan bubaran sapa imam. Al imam sapa alimamu imam kaisusyaa ing dalem sause ing dalem sekirane karep sapa imam an yaminihi saking arah kiwane imam au shimalihi utawa kiwane imam. Wal yaminu utawi bubar dari arah ke arah kanan iku akhabul luweh den senengi ilaya maring ingsun. Ilaya maring ingsun iki maksude ilayanya niki yo sing pengarang kitab bayi Imam Ghazali, kalau sarai kan bayi Imam Nawawi. Wala yakhussalan ora yakhussu ya lan ora kena nertemtake atau ngususake sapa alimamu imam nafsahu ing awak dhewe imam biduai kelawan donga fi kunutis subhi ing dalem donga kunute subuh bal yaqulu balik ngucap sapa imam Allahumma hdina ora Allahumma hdini ing Allahumma hdina wa yajharulan bantara sapa imam bihi kelawan doa kunut wa yu'minu lan maca amin utawa ngamini sapa al-qaum qaum wala yarfa'una lan ora ngangkat sapa kaum aitiyahum ing pira-pira tangane kaum itlam yasbut krana ora ana ketetepan apa dalika mengkono-mengkono ngangkat tangan bil akhbari ing dalem hadis pira-pira hadis. Jadi gini sih, terang sih. Timbal ini dari wala yazidul du'aahu fit tasyahudil akhir. Seorang imam tidak boleh menambah bacaan tasyahudnya kecuali sekadar tasyahud yang sudah ada, kemudian sholawat yang sudah ada. Kalau tasyahud awal kan dari ya Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Kan sudah selesai. Asyhadu an la ilaha illallah ini tasyahudnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pakai sayyidina meskipun di dalam salat. Sampai situ tasyahud awal. Tasyahud akhir ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali tambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang sudah kelaku itu hanya terus ditambahi
doa sholawat Ibrahimiyah boleh. Wayanwi, dan imam hendaknya niat di saat ia uluk salam yang pertama maupun kedua, untuk memberi salam kepada orang yang di belakangnya. Kalau pas nengok kanan berarti ya niatnya uluk salam kepada orang-orang yang di sebelah kanan. Kalau pas nengok ke kiri ya orang-orang di sebelah kiri. Begitu juga makmum yang di belakang, pada saat dia uluk salam hendaknya ya diniati jawab salame imam gitu. Nah, wong sholat kok cek nganggo niat mana gitu. Itu dibolehkan, sebagaimana dibolehkan orang di tengah sholat pas tiba-tiba terjadi sesuatu terjadi di antara mereka, antara imam dan makmum, sehingga satu sama lain boleh mufaraqah, kan? Bagaimana makmum kok ngerti imamnya sholatnya nggak sah gitu? Cuma makmum imamnya kan nggak ngerti. Tahu-tahu imamnya sarungnya pas bolong, nggak ngerti. Saya ngerti makmum tau? Di tengah sholat ngerti nih. Wah, ini sholatnya imam jelas gak sah ini. Uku etok banget. Nah, berarti kan saat itu pula dia kalau tidak mufaraqah, niat mufaraqah, niat pisah, maka ya batal atau ikut batal sholatnya imam. Wong sudah diyakini nih sholatnya imam itu batal, ya nggak usah diikutin. Berarti kan niat mufaraqah. Artinya niat di tengah-tengah sholat nggak boleh. Terus bagaimana ini? Niat menjawab uluk salam imam. Imam pun juga niat uluk salam kepada orang-orang yang di belakangnya. Itu boleh. Ya, kaifiyah ngono mesti. Terus wayal basu saatan ba'da ma yabrugu minas salam. Jadi setelah salam itu hendaknya imam ya diam sejenak lah. Diam sejenak sekira ya baca salamnya itu selesai. Biasanya kan baca wiridan tuh. Astagfirullahaladzim. Yang penting saat itu jangan nengok dulu gitu loh. Sesaat jangan nengok dulu. Apalagi kalau di belakangnya ada makmum wedok perempuan. Jadi nunggu dulu perempuannya pada bubaran dulu. Atau ya kalau di sini kan pakai satir tuh, aman-aman aja gitu. Kalau di sini begini terangkan, kecuali kalau memang di belakang itu ada makmum perempuan, maka hendaknya imam tetap di posisi duduknya yang akhir tadi, maksudnya tetap menghadap ke kiblat dulu, sekedar memberi kesempatan bagi orang yang mau bubaran, betok-betok. Nenek wong wedok mulai zikir, ya berarti ya ora sah dinteni toh. Itu biasanya kan melok wiridan. Di dalam syarah di situ terangkan wa fil khabari annahu sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis bahwa Nabi lam yakun yaqudu illa qadra qawlihi Allahumma antas salam minka salam barakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi Nabi itu pas begitu habis salam, beliau sejenak duduk, itu hanya kadar baca doa ikmam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Iki yang maksur sing teko Kanjeng Nabi gitu. Nek awak dhewe kan model ditambahi barang. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udzu salam. Terus jaluk maneh fa khayyina rabbana bisalam. Nek kok Kanjeng Nabi ki asli kuwi. Nah. Terus wa yaqbalu 'alan nasi bi wajhi. Setelah itu barulah imam menghadap makmum. Ya menghadap dengan muka. Maksudnya madhep ngitan toh, balik.
menghormatiku. Ngedepitan nek biasanya dewi kan madhep ngalor gitu. Yang jelas bedakan posisimu di saat masih duduk tahiyat akhir dan sekalian itu, terus di posisi yang berubah. Maka disunatnya ya rubah posisi menghadap ke belakang. Itu sunat. Karena Kanjeng Nabi itu setiap kali habis Jumat berjamaah mesti nengok ke belakang agar sahabat salah satu diantaranya nggak hadir. Nabi ngerti, mereka kan yo ambek ngawasi. Tapi dikir ora kok tengak peluru madhep ngono sing diwaca apa ora ro. Kan dikir kan nek bacaan itu. Qala Syekhul Islam walau maka ba'da sholati li dzikrin wa du'ain fal afdalu. Ya, jadi menurut Syekh Islam, Hujatul Islam maksudnya yang disebut Syekhul Islam ini Imam Ghazali gitu. Karena Imam Ghazali itu Hujatul Islam. Jadi walaupun mendek iku mau setelah sholat ya, belum dzikir atau doa. Fal afdalu doa gitu. Fal afdalu ja'ala yaminahu ilaihim. Jadi kalau bisa umpama kok arep nengok belakang utawa ya mung madhep ngalor, berarti jadikanlah posisi imam itu di kananmu. Ora kok madhep ngidul kan posisi kanan kiri kita. Senate madhep ngalor utawa ya madhep ngalor. Wal afdalu ja'ala yaminahu ilaihim. Ngono kan? Wa yasaruhu ilal mihrab. Kemudian sebelah kiri ini imam iku ke arah mihrab, ke arah imaman. Litibai krana manut dawuh Kanjeng Nabi. Ya. Jadi dalam syarah iki ana keterangan yang menurut Mbah Imam Ghazali mendek sejenak mau bar salat gitu, iku dikir atau doa. Nah, kalau di dalam keterangan asli mau kan madhep kepada makmum dengan mukanya. Berarti kan madhep posisi madhep timur total kan. Nah, kalau di sini boleh dengan cara menghadap ke arah utara. Artinya mengambil posisi para makmum tadi di sebelah kanan imam, sementara mihrab di sebelah kirinya imam. Itu boleh. Terus rawahu Muslim. Jadi ini diceritakan dari Imam Muslim. Ai fi ghairi masjidi, tegese sakliyane masjide Kanjeng Nabi. Wa amma fihi, adapun kalau pas di Masjid Nabawi, Masjid Kanjeng Nabi, fayaj'alu yaminahu ilaihi. Jadi kalau di Masjid Madinah ya sebaliknya malah ta'aduban ma'ahu, karena Kanjeng Nabi ada di situ kan waktu. Dan sekarang posisi imaman mihrab itu saiki kan rohdoi rodok nguri. Ngene kan biasanya yang asli kan lurus kan, iki imam seret, imaman rodoh kan sini. Rodoh. Nah, sekarang ada pelebaran kan kalau di Madinah. Jadi imaman udah munggah, rodoh maju. Jadi rodoh kan di sini, sebelah kiri. Makamnya Rasul. Jadi kecuali nek di makam Rasul ojo madhep ngalor ya. Madhep ngalor lah ningkur rodoh. Soalnya rodoh dari sini. Sebelah sini rodoh itu. No. Tapi sapa sing arep ngimamino Masjid Nabawi? Ya iki umpama ngene at-ta'addupe ngono lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda Abi Hanifata yaj'alu wajhahu lahum. Begitu juga menurut Ibnu Abu Hanifah,
ya madhep ngarep, madhep kepada makmum keseluruhan. Kama qalahu Atiyah wal Bujairami, sebagaimana pendapatnya Syekh Atiyah dan Imam Bujairami. Terus wala yaltafitu in kana khalfahu nisaun liang syarafna awalan. Jadi imam tadi tidak diperbolehkan nengok dulu ke kanan atau ke kiri atau ke belakang jika memang di belakang masih ada makmum batuk, makmum perempuan. Nah, jadi biar bubaran dulu lah. Tidak diperbolehkan pula seseorang berdiri mendahului imam, berdiri sebelum imam berdiri. Nah, masa wis bar salat, gitu. Mereka juga ta'adubi tata krama. Wayan syariful imam, sampai imam bubar atau beranjak dari tempat situ. Nek saiki kan beda tuh. Imame urung donga wis entek kok wong. Gitu. Itu ta'adubi ngono. Apalagi di dalam sholat. Kalau dalam sholat malah kalau mendahului imam sampai 2 kali rukun, melangkah 2 kali rukun fi'li, batal sholatnya. Mendahului imam sampai melangkah 2 kali rukun fi'li, rukun kerjaan, rukun gerakan. Umpama ngene. Imam belum ruku, makmum wis ruku duluan. Terus imam belum sempat ruku, dia sudah i'tidal lagi. Kan 2 kali Ustaz, 2 kali gerakan. Gitu. Utamanya imam baru ruku, dia sudah sujud. Gitu. Imam masih tetap ruku, dia sudah duduk kedua, duduk di antara ruku. Ini kan rukun fi'li. Nah ini 2 kali rukun yang melampaui gerakan imam batal sholat. Ini kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, sebar sholat mau, maka dibekruhkan, makruh hukum. Faqiyamul ma'mumi qoblal intiqal lil imam makruhun. Ini kan apa? Keterangan ini salah. Berdirinya makmum sebelum imam bubaran atau pindah dari tempat itu, maka hukumnya makruh. No. Makruh. Yang ini ya perlu. Nek imame wirite sowe ngenteni ya. Ya sementing normal ya lah, normale piye ngono pas nek kirane sing donga kanggo umum wis diwaca karo imam ya sudah. Adapun wirid secara khusus ya kanggo imam terserah aja. Wong kadang imamnya sampai berjam-jam di situ mergo wirite panjang. Sing penting normal ya. Ya. Mim makanis salam ila makanin akhar, dari tempat di mana tadi uluk salam sampai tempat yang lain. Walau asna al masjid, meskipun di tengah masjid. Awil au minal masjidi awit tariq, atau di dalam masjid atau beranjak mau ke luar atau ke jalan. Khaitsu sa'a, sekirane imam berkehendak ya, bubaran ke arah kanannya itu lebih baik daripada bubar ke arah kiri. Nah, makanya imaman mihrab itu sayuk jane, ikut dikeil pintu, ya, pintu. Nenek apa kene ya pintu sebelah kanan, karena imam sunatnya berbalik sebelah kanan. Nenek nggak memungkinkan mengumpamanya kanan kok bangunan apa, silahkan ya, nggak apa-apa. Dan mihrab itu hendaknya memang harus ada pintu, ya, untuk antisipasi jika terjadi sesuatu, ya, kepada imam, umpamanya dalam sholat, maka imam bisa langsung ambil posisi keluar.
posisi imam bisa diganti makmum berikutnya. Nek jenengi wong kadang kan pas tengah sholat batal, ya dah. Nah, metu gak nek pintune. Lah iki kayak melangkah imam. Gak melangkah makmum tadi ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhussu al-imamu nafsahu bid-du'a'i fi qunutis subhi. Imam tidak diperbolehkan mengkhususkan doa, terutama doa kunut di dalam subuh ya. Tidak boleh mengkhususkan doa kunut di waktu sholat subuh. Nek imami lah ya. Mestine dungane ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Pokoke domere ditambahin nana kabeh. Mau ini digena. Jadi Allahumma hdina fiman hadait. Terus disunatkan pula mengeraskan suara. Meskipun di dalam sholat yang sifatnya sirriyah. Ini perlu kita. Nek sholat subuh jelas sifatnya jahriyah toh. Sholat subuh itu sholat yang disebut jahriyah, sholat yang bacaan-bacaannya dengan suara keras. Itu otomatis macamnya donga kunut barang ya kudu banter. Nah, andaikan sholat doa kunut ini dibaca di sholat yang sirriyah, sholat siri. Sholat siri itu sholat yang bacaan-bacaannya dibaca dengan suara rendah, kayak sholat zuhur, asar, gitu. Pertanyaannya, apa ada sholat zuhur dan asar kunut? Ya no, sholat kunut nasilah. Kunut nasilah Nabi pernah melakukan kunut nasilah itu setiap sholat, bukan subuh toh. Nah, kunut nasilah, yo banter suaranya meskipun di sholat yang sirriyah. Ada walau fis sirriyah ala sahih menurut qaul yang sahih, ya. Wa yu'amminul maqamu, kemudian makmum hendaknya pada ngamini. Nah ini mbak no ngamini iki ya kudu ngerti ilmune lah. Ya, karena di dalam doa kunut itu ada yang murni redaksinya itu doa, ada yang redaksinya itu mengalam bono, memuji Allah. Ada contohnya ya, sing doa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Seperti itu kan? Itu tunggu nih. Terus wa innaka taqdi, ini kan mau ngelem Gusti Allah. Hendaknya makmum kudu ngerti pada saat itu imamnya terus mocone juga pelan, imamnya kalau makmumnya juga begitu. Terus no dewe wa innaka taqdi wa la yuqdi, kan artinya kan memuji Allah. Gitu. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memutuskan dan tidak pernah diputuskan. Maksudnya Allah yang berhak memutuskan segala sesuatu. Dan seterusnya. Nah nanti ditutup lagi sholawat. Sholawat kan tunggu. Amin lagi. Macam ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Iku diamini mana? Makanya saya pernah ditanyain, kenapa kok awalnya amin-amin kok terus berhenti? Lalu amin-amin lagi. Alasannya apa? Ya alasannya itu. Alasannya karena pas berhenti itu yang dibaca bukan lagi doa, tapi pujian, memuji Allah. Nah, ngene mbak ngono ya kudu ngerti. Kadang nek makmum ki ya kaya saking kusuke mbah piye. Ngono ki yo diamini ya. Wong padha meneng dhek amin, amin dhewe. Saking kusuke. Ya enak ngono ki. Yang ini wa yu'amminul qaum. Jadi makmum hendaknya ikut mengamini dengan doa kunut tadi dengan suara keras.
jahran dengan suara keras. Idza sami'u kunutal imam, jika mereka mendengar doa kunute imam. Terus iki alasannya, wa idza lam yasma'uhu, ketika mereka tidak mendengar doa kunute imam, ada fatannu sirran, maka hendaknya makmum tadi baca kunut sendiri, baca sendiri secara siri, suaranya di pamane gak krungu iki mergo alasan saking adohe karo imam, urung ana speaker utawa pas speaker mati, ya ta, ora krungu donga kunut arep diamini apa yang diamini. Kalau begitu makmum dibolehkan membaca kunut sendiri, ya ta, dengan suara rendah, gak usah buanter darane nyemoni imame. Mentang-mentang gak krungu dek suara buanter. Suarane ini. Wala yarfa'una aydiyahum idza lam yasbut dzalika fil akhbar. Nah, ini kontroversi. Di dalam doa kunut itu tidak disarankan untuk mengangkat kedua tangan, karena tidak ada keterangan khusus di dalam hadis tentang itu. Nah, yang demikian ini ditafsiri mana kalau Bayin Banawi? Wahada do'ifun, keterangan ini do'if, artinya keterangan yang menyebutkan donga kunut gak usah ngangkat tangan gitu, bener maksudnya. Balis sokeh, bahkan itu dalam sekep sokeh begini, sunnah ruf'al yadaini, ya, akan tetapi disunahkan mengangkat kedua tangan pada saat keseluruhan doa kunut fi jami'il kunuti, di dalam doa kunut keseluruhan, termasuk sing umi-umi dhewe mau, ya, fa innaka taqdi wa la yuqdamu, ya tetep tangannya tetap diangkat, ora kok disarehna pokok wa sallallahu diangkat maneh, enggak begitu. Jadi wa innaka taqdi tadi ya tetap diangkat tangannya, ya, sunat. Jadi kesimpulannya sunat. Jadi kalau di dalam keterangan aslinya yang di pinggir itu, di situ diterangkan wala yarfa'una aydiyahum id lam yasbut dzalika fil akhbar. Tidak diperkenankan mengangkat kedua tangan, atau makmum tidak disarankan untuk mengangkat tangan pada saat donga kunut itu, karena tidak ada keterangan khusus dalam hadis. Ini dibantah, ini maksudnya dibantah, maksudnya keterangan ini diperjelas lagi oleh syarah kitab ini, yaitu justru disunatkan mengangkat kedua tangan ketika baca doa kunut secara keseluruhan, mulai dari awal sampai akhir. Nah, wassalamu wassalat wassalamu ba'dahu, maksudnya termasuk baca sholawat dan salam setelah doa kunut itu, yaitu lafadznya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi. Nah itu kan sholawat. Nah itu tetap doa, tetap mengangkat tangan. Waqat ruwiyalan temen dan ceritakan apa hadisun hadis fi raf'il yadaini ing dalam nerangake ngangkat kedua tangan fil kunuti ing dalam kunut. Wa faraqat da'awat fi akhir tasyahudi, dan beda langsung di anune ya, di pinggire. Bismillahirrahmanirrahim, tinggal sedikit ya di kopap. Wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatal kunuti min qawlihi innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Iki wa yaqra'ulan maca sapa al makmum baqiyatal kunuti ing sekarine kunut. Kunut itu dibaca kabeh. Pokoke sekarine kunut kabeh.
min qoulihi saking ucapane imam. Innaka taqdi. Imam maca innaka taqdi ya melok, maksudnya cuma kalem. Ngene. Wala yuqdu alaik. Dan seterusnya ta. Wala yaqifu lan ora kena mendhet. Ngene, sapa al makmum waqtahu khalis wijine makmum. Bal yadkhulu gini. Wala yaqifu, iki beda meneh masalah. Wala yaqifu lan ora kena ngadeg ya. Sapa al makmum waqtahu khali suwijine makmum. Bal yadkhulu balik mlebu sapa makmum fi shafi ing dalam barisan. Aw yajuru utawa nglakokake yujilu utawa nglakokake sapa makmum ila nafsi maring awak dhewe makmum ghairuhu ing liyane makmum. Ingene iki termasuk partikel makmum juga berarti. Seorang makmum tidak boleh asal berdiri. Ada. Maksudnya ada aturan. Mbakno berdiri itu ya hak asasi manusia. Tapi nek dalam sholat kan tetap diatur tuh. Nek kirane ada sela-sela di sop-sop itu ya harus diisi. Ora kok nganggo karep dhewe. Sing siji nganggo karepe dhewe, ngadeg kok pojok kono. Sing sijine nggo pojok lor. Si sijine nggo tengah. Ini jenenge ora jamaah. Jadi tetap ada aturan ya. Masukin sop-sop yang masih longgar, masih renggang. Kalau masih sudah dimasukin kok masih ada selah, gitu? Ada selah yang masih muat ditempati satu orang atau dua orang. Ya jurruhu ila nafsihi guru. Artinya tarik orang untuk bisa mengisi itu. Ngono. Makanya nek awak dewi dari posisi narik, yo kudu sadar juga ketika orang lain menarik kita. Gitu loh. Nek padha tahu ngaji ini kan orang kaget. Gitu loh. Kadang-kala sing model ngono iki kan sok-sok dianggap sepele. Di dalam barisan sholat itu tentu yang lebih afdal yang paling depan. Kemudian belakangnya lagi, belakangnya dan seterusnya sesuai urutan. Nah kadang-kala orang justru malah mempersilahkan orang mengisi sop di awal. Ada orang lain malah suruh. Mestinya kalau dia tahu itu afdal, isi sendiri. Kok masih ada orang lain tarik, suruh ngisi. Maksudnya suruh ngerapeti. Nah di saat kita nanti andaikan di posisi orang yang ditarik, ya kita jangan. Ya harus harus sadar juga, oh memang aturannya begini. Gitu. Jadi ngongkon ngisi ngono ki janjane ya wajar, wis sesuai kitab. Wala yambaghi lil ma'mumi ay yataqaddama 'ala al-imami fi af'alihi aw yusawihi. Nah ini tadi keterangan yang sudah ada. Tidaklah baik wala yang bagi iki gak ora prayoga, gak patut bagi makmum manakala ia mendahului imamnya dalam gerak-gerakannya imam atau pas barengi imam. Mendahului gak oleh, barengi gak oleh. Gitu? Barengi gak oleh. Iku nenek aturan iku.